Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang Gerakan Hak Sipil dan Kekuatan Hitam. Yang pertama, proses berkelanjutan. Pada bagian ini akan membahas terlebih khusus pendahuluan dan asal-usul Gerakan Hak Sipil dan Kekuatan Hitam. Hak sipil dan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengontekstualisasikan perjuangan bangsa yang berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan kemenangannya atas apartheid hukum selama 1960-an. Penggulingan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas bagian-bagian penting dari Undang-Undang Hak Voting tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara orang kulit hitam pada musim panas 2013 menimbulkan kekhawatiran serius di antara banyak mantan aktivis gerakan tentang stabilitas dan warisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang. Selama puncak gerakan, pencarian kewarganegaraan kelas 1 berkata dalam memprotes koalisi aktivis, cendekiawan, serikat pekerja, veteran, dan orang-orang yang berbeda dan beragam dari seluruh spektrum politik. Meskipun mereka mendaki tujuan yang sama, metode dan acara mereka untuk mencapainya seragam. Gerakan klub wanita kulit hitam yang muncul pada tahun 1890-an mewakili satu tanggapan dari tahun 1890-an sampai tahun 1920-an. Aktivitas wanita Afrika Amerika mengorganisir ratusan klub wanita Afrika Amerika, termasuk lebih dari 150 di kota Chicago saja. Sambil mempromosikan peningkatan rasial, ideologi yang terkadang konservatif dan patriarki menyuruhkan orang Afrika Amerika yang berpendidikan untuk memikul tanggung jawab atas kesejahteraan seluruh ras. Klub membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan komunitas kulit hitam. Dengan mendukung doktrin terpisah akan tetapi setara, Washington berharap dapat mengukir ceruk ekonomi bagi orang Afrika Amerika yang tidak mengancam supremasi kulit putih. Diundang untuk memberikan pidato tentang kemajuan rasial yang dibuat di Selatan sejak perang di pameran Atlanta pada tahun 1895 yang sangat dinanti-nantikan pendiri Institut Tuskegee yang lahir dalam perbudakan, menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan kesetaraan politik dan sosial untuk peluang ekonomi. Terlepas dari penentangan ini, pesan Washington disambut baik di kalangan elit kulit putih, termasuk Presiden Theodore Roosevelt, yang dukungannya membantu menjadikan pendidik yang cerdas itu sebagai juru bicara yang diakui banyak orang di Afrika Amerika. Washington menggunakan kekuatan dan pengaruh politiknya yang besar, terutama atas pers Afrika Amerika, untuk membungkam para pengkritiknya. Penekanannya pada pembangunan kekuatan ekonomi kulit hitam, misalnya membangkitkan
minat nasionalis kulit hitam, kelahiran dari Jamaika Marcus Garvey, yang kemudian memasukkan unsur-unsur filosofi Washington ke dalam landasan Universal Negro Improvement Association atau yang disingkatkan dengan UNIA. Fitur lain dari pemikiran Washington, terutama yang berkaitan dengan swasembada ekonomi, juga berlangsung lama kemudian dalam kelompok-kelompok seperti Nation of Islam atau NOI. Baik UNIA maupun NOI menganut pemisahan rasial, percaya karena alasan yang berbeda Washington bahwa integrasi tidak mungkin dan tidak diinginkan. Keputusan Plessy mengatur panggung untuk perjuangan setengah abad berikutnya, berdiri sebagai penghalang hukum yang besar untuk kesetaraan penuh bagi orang yang kulit berwarna dan target utama individu dan organisasi untuk sesekali dimobilisasi. Yang kedua, tentang Perang Sipil Kedua Amerika. Pada tahun 1991, Profesor Universitas Howard Arnold Taylor menyamakan fase heroik gerakan hak sipil dengan Perang Saudara Kedua, menyoroti konteks besar yang akhirnya mengarah pada kasus pengadilan dan undang-undang penting seperti Brown-Wade, Dewan Pendidikan, dan Undang-Undang Sipil tahun 1964. Taylor mengusulkan untuk mengukur kemajuan gerakan melalui kampanyenya yang paling terkenal, keputusan bulat Mahkamah Agung dalam Brown v. Board of Education menjadi landasan peluncuran untuk pertempuran di bidang ini. Seperti yang dikatakan Profesor Sejarah Universitas New Hampshire, Harvard Sitkoff, tidak ada satu peristiwa pun yang lebih mendorong usia harapan kulit hitam. Namun demikian, dalam dekade berikutnya, keputusan itu jauh dari obat. Sitkoff mencatat bahwa sementara individu kulit hitam berbakat memisahkan sebagian besar profesi, resesi tahun 1950-an menyebabkan pengangguran kulit hitam melonjak dan kesenjangan antara pendapat keluarga kulit hitam dan kulit putih. Lebih jauh lagi, terlepas dari keputusan Mahkamah Agung dan niat baik serta basa-basi yang dibayarkan oleh banyak politik untuk hak sipil, Sitkoff menjelaskan bahwa perlawanan besar-besaran terhadap desegrasi di seluruh selatan tetap menjadi aturan. Yang ketiga, kekuatan kepada rakyat. Sebagai perempuan kulit hitam, politik dan afiliasi politik terikat dan mengalir dari partisipasi dalam perjuangan rakyat untuk pembebasan dan untuk perjuangan orang-orang yang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika. Pada intinya, gerakan hak sipil adalah tentang inklusi, dengan fokus pada memenangkan peluang bagi orang Afrika Amerika untuk mengklaim tempat yang layak bagi mereka dalam sistem politik Amerika. Di sisi lain, berfokus pada penentuan nasib sendiri yang dapat mencakup inklusi politik dan dapat memanifestasikan dirinya dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang otonom. Kekuatan hitam seperti nasionalisme hitam juga mempromosikan persatuan rasial sebagai landasan pembebasan kulit hitam. Orang-orang yang keturunan Afrika, para pendukungnya berpendapat bahwa harus bersatu atas dasar warisan dan budaya Afrika bersama serta pengalaman bersama mereka tentang penindasan rasial. Meskipun sering dikencan sebagai separatis, para pendukung kulit hitam mengejar tujuan ini dalam berbagai cara.
Tuntutan Beton Ronda Y. Williams memperdalam analisis ini, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan silsilah yang kaya dari gerakan kekuatan hitam, dengan menentang kembali pergantian abad ketika aliran pemikiran dan gagasan baru dari gerakan Negro baru ke Pan-Afrikanisme meluas ke Afrika, cakrawala Amerika, dan memperumit pandangan mereka. Dalam tradisi Marcus Garvey, beberapa menganjurkan pembentukan tanah air Afrika atau bahkan koloni internal di Amerika Serikat. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan materi tentang hak sipil dan kekuatan hitam. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.